Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok multimedia interaktif video pembelajaran yang beranggotakan saya Alfi Rizky Ramadanti dan teman saya Noval Aziz. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai multimedia interaktif, yaitu video pembelajaran, serta menganalisis video pembelajaran yang sudah kami ambil dari YouTube. Jadi, multimedia interaktif adalah berbagai macam kombinasi antara grafik, teks, video, suara, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga program tersebut memungkinkan peserta didik mencermati materi pembelajaran secara lebih mudah dan menarik. Selanjutnya, marilah kita simak video pembelajaran yang sudah kami ambil melalui YouTube. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, sambil menemani kegiatan kalian belajar di rumah, yuk kita simak video pembelajaran yang akan saja buat pada hari ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggali ini 70%-nya terdiri dari air loh. Air sendiri mengalami peristiwa alami yang melibatkan antara bumi dan juga atmosfer. Kalian tahu tidak apa nama peristiwa alaminya? Benar sekali, namanya adalah siklus air. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang siklus air. Anak-anak, siklus air sendiri terdapat beberapa tahapan loh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak gambar berikut ini. Siklus air adalah proses perputaran atau sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan, kedua pembentukan awan, yang ketiga hujan, dan keempat penyerapan. Yuk kita lihat satu-satu pengertian dari beberapa proses tersebut. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang dinamakan evaporasi. Selain dari air laut atau danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul ke udara, lama-kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh air tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Selain akan merembes ke air tanah, air tersebut juga akan jatuh ke laut lagi. Kemudian proses ini akan berulang. Itulah tadi proses dari siklus air. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Nah, untuk menguji kepahaman kalian, yuk kita ulangi satu persatu. Siklus air yang pertama adalah evaporasi.
Evaporasi adalah penguapan oleh air laut. Tahapan yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses terbentuknya awan. Yang ketiga, ayo? Nah, yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya air hujan. Dan yang keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan air hujan oleh tanah. Anak-anak, untuk menjaga keseimbangan air di muka bumi kita ini, hal yang harus kita lakukan adalah menghemat air ya. Jangan boros dalam menggunakan air. Dan ingat, kita selalu menjaga lingkungan ya. Nggak boleh loh buang sampah sembarangan, karena nanti airnya nggak bisa terserap maksimal. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran dari Ustazah. Semoga materi tentang siklus air ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, jangan lupa belajar ya di rumah. Dan bagi yang nonton, ingat untuk like, share, dan subscribe YouTube channel SD ITERO Bani Banjarbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengamati video pembelajaran tadi, di sini kita akan menganalisis bagaimana video pembelajaran yang tadi sudah kami paparkan. Untuk hasil analisis yang pertama yaitu terkait identitas video. Dalam video tersebut sudah terdapat identitas video berupa judul, yaitu pembelajaran daring yang asyik mengenai proses sirkulasi air. Lalu yang kedua yaitu membuka pembelajaran. Di sini terdapat poin menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental dengan keterangan di dalam video tersebut sudah terdapat penyampaian guru dalam mempersiapkan peserta didik dengan menanyakan kabar dari peserta didik tersebut. Lalu untuk memotivasi siswa di situ belum terdapat. Mungkin bisa diberikan sepatah kata atau 2 patah kata untuk memotivasi siswa agar giat dalam menuntut ilmu. Lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran tersebut juga belum disampaikan atau dituliskan mengenai tujuan pembelajaran. Lalu menyampaikan cakupan materi. Untuk cakupan materi telah disampaikan pada menit ke 1:05 yaitu mengenai siklus air. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti terdapat poin penguasaan materi. Dalam menyajikan materi, siklus air tersebut sudah baik karena penyampaian materi juga sudah dilengkapi dengan gambar atau animasi yang mendukung. Lalu penyampaian materi pun lengkap dan runtut. Selanjutnya yaitu menerapkan konsep materi pembelajaran pada kehidupan. Nah, pada materi yang dipaparkan dalam video tersebut sudah menerapkan konsep pembelajaran pada kehidupan, yaitu guru selalu mengingatkan pada siswa agar selalu menghemat air bersih, tidak boros dalam menggunakan air, serta menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar air tetap terjaga kebersihannya dan dapat menyerap ke dalam tanah. Model pendekatan strategi. Dalam video tersebut sudah menerapkan yang pertama, 1. Active learning. Video pembelajaran tersebut sudah baik dalam menerapkan active learning, yaitu siswa mempelajari serta memahami sendiri materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, sudah menggunakan media, alat, bahan, dan IT. Dalam menggunakan media atau bahan yang digunakan juga sudah bagus, karena dalam penyampaiannya dilengkapi dengan animasi-animasi yang mendukung sehingga siswa tidak mudah bosan. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam menyampaikan materi juga baik. Bahasanya mudah dimengerti dan jelas dalam menyampaikannya. Kegiatan keempat, menutup pembelajaran. Yang pertama, merangkum materi pembelajaran. Dalam video pembelajaran sudah terdapat rangkuman pembelajaran, yaitu pada menit ke-3
3 detik 25 dengan menjelaskan kembali bagaimana urutan siklus air secara satu persatu. Yang kedua, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Dalam video pembelajaran tadi sudah disampaikan refleksi atau tindak lanjut dari materi siklus air, yaitu guru mengingatkan peserta didik untuk hemat air, jangan boros dalam menggunakan air, serta menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Nah, demikian analisis dari kelompok 14. Sekian dan terima kasih.